Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Ini merupakan video ke-100 di channel YouTube saya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton, telah mensubscribe, kemudian yang telah juga memberikan komen, share video saya, terutama kepada adik-adik mahasiswa. Semoga tidak bosan dan saya berdoa selalu semoga Anda selalu sehat di kediaman Anda masing-masing, selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga kita berharap agar COVID-19 ini segera berlalu di tanah air kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas satu tema yang saya rasa ini sangat penting dipahami oleh adik-adik, terutama yang mendalami tentang kebudayaan, kemudian tentang bagaimana realitas sosial. Nah, temanya adalah cara memahami rasa dalam kebudayaan. Jadi sebenarnya tema ini saya tidak begitu paham bagaimana menjelaskan rasa. Namun ini terbersit setelah saya membaca buku Gadamer. Ada buku Gadamer di sini yang berjudul tentang Truth dan Method. Dan dalam buku ini ada satu subbab secara khusus mengupas tentang taste atau rasa, di mana Gadamer menggunakan istilah dari bahasa Jerman yaitu Bildung. Mungkin saya salah spelling saya, tapi kalau saya boleh spelling gini, B-I-L-D-U-N-G. Mungkin dalam bahasa Inggris apakah orang bilang Bildung atau Bildung, saya baca dalam bahasa Indonesia. Dan dalam buku ini Truth and Method, Gadamer memunculkan 4 hal tentang konsep humanisme, yaitu tadi Bildung, kebudayaan, dan yang terakhir adalah taste atau rasa. Mungkin nanti bisa dibaca oleh adik-adik di buku ini, dan saya duga sudah ada juga terjemahannya. Kemudian ada judgment, bagaimana kita melihat sesuatu masalah. Kemudian ada sensus komunis. Jadi 4 hal. Namun yang menarik bagi saya adalah pada persoalan taste atau rasa. Dan ini yang sangat penting ketika kita memahami sebuah kebudayaan, di mana rasa itu cenderung terkadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Bahkan para fenomenolog, mereka menggunakan fenomenologi untuk memahami setiap sesuatu atau realitas sosial atau fenomena kebudayaan, cenderung menggunakan taste sebagai bagian yang terpenting. Nah, dalam bahasa Indonesia taste itu adalah rasa, dan dalam buku-buku Jawa juga dikupas tentang makna rasa, roso. Bahkan istilah rasa itu dapat juga ditemui dalam beberapa literatur dari karya-karya dari agama Hindu atau dari India. Jadi ada rasa itu sebenarnya bisa juga digali dalam tradisi agama Hindu. Ini ada satu karya misalnya Clifford Geertz tentang negara. Saya rasa dia juga mungkin di sini ada sedikit banyak mengupas tentang apa yang disebut dengan rasa, kalaupun dia menggunakan perspektif agama Hindu. Nah, sebelum saya dalami atau sebelum kita kupas secara mendalam, ada lagi satu buku yang sebenarnya ingin saya kupas buku ini, yaitu Sahnun Ahmad.
Ini buku yang sangat saya sukai. Judulnya Kesastrawanan, Kepolitikan, Kealaman, Kedirian, dan Kemanusiaan. Dan dia juga dalam buku ini menceritakan bagaimana rasa sebagai seorang sastra, dan dia membedakan rasa yang dimiliki oleh seorang sastrawan yang bergolak di dalam dirinya, kemudian dia ungkapkan dengan bahasa-bahasa simbolik penuh penghayatan, sehingga orang harus menangkap pesan di balik hasil karya para sastrawan tersebut. Dan buku ini sebenarnya ingin saya kupas secara tersendiri, tapi terkait dengan rasa, saya duga ini penting dicoba lihat bagaimana kemudian kebudayaan itu direproduksi melalui rasa. Saya akan ambil contoh di kota Banda Aceh, bagaimana kemudian rasa makanan itu bisa mewakili dari sebuah rekayasa kebudayaan. Misalnya di Banda Aceh sekarang makanan-makanan yang import, bukan makanan yang diimport, tapi jenis-jenis makanan yang datang dari luar itu semakin booming di kalangan generasi atau masyarakat di kota Banda Aceh sebelum Covid misalnya. Dan orang cenderung untuk merasakan, menikmati bagaimana rasa makanan atau kuliner yang datang dari luar. 10 tahun yang lalu tidak ada orang makan ayam penyet di kota Banda Aceh. 10 tahun yang lalu tidak ada istilah pisang adabi di kota Banda Aceh. Mungkin beberapa tahun yang lalu tidak ada ayam geprek. Kemudian jarang kita dengar misalnya makanan-makanan yang dibawa dari luar. Bahkan orang cenderung menikmati makanan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Tetapi hari ini, misalnya saya akan coba contoh yang sangat sederhana. Di tempat kami di Darussalam itu hampir semua warung yang menawarkan dengan harga yang sangat terjangkau itu biasanya adalah warung Padang. Kemudian bakso goreng, bakso bakar dengan harga murah meriah. Tetapi kalau kita ingin makan misalnya dengan taste Aceh, di Banda Aceh misalnya, kita ingin makan kari kambing, itu harus kita bayar satu pinggan, satu piring itu ya sekitar 30.000. Itu sudah nasi, belum air, belum pesanan-pesanan lainnya. Makanya kalau kita makan kuliner Aceh di Banda Aceh, itu kita kalau berdua itu minimal kita harus bawa duit 100.000 ke atas. Tapi kalau kita bagi mahasiswa di Darussalam misalnya, atau di beberapa tempat di sini, lebih memilih akhirnya ke warung Padang dengan nasi, kemudian ada ikan, dan dia sudah terbiasa dengan masakan dari tanah Minang. Kemudian dia menganggap masakan kuliner Aceh itu masakan-masakan yang menawarkan rasa keacehan itu jauh dan dari saku baju mereka, sehingga dewasa ini, kalau kita bicara dalam persoalan rasa, ini nanti kita kaitkan dengan kebudayaan, itu rasa-rasa otentik, aura, bau yang ada di masyarakat urban itu tidak lagi rasa yang muncul dari masyarakat setempat. Misalnya hari ini kita munculnya makanan dari luar, franchise yang ada di kota Banda Aceh misalnya, dan orang tidak tahu caranya bagaimana menikmati makan ayam dengan makan saus, dan itu tidak pernah ada dalam budaya masyarakat kita, nenek moyang kita. Jadi tidak ada orang Aceh makan ayam, dan ayamnya pun dulu biasanya orang Aceh cenderung akan membakar ayam tersebut, kemudian baru dia masak sampai kemudian bisa dimakan. Dan jarang sekali yang
begitu dihilangkan, dicabut bulunya, langsung digoreng. Biasanya orang Aceh akan membakar dan merebus ikan tersebut sebelum dinikmati. Kemudian tidak ada dan tidak jarang kita lihat misalnya bagaimana rasa ayam dengan makan pakai saus. Tapi belakangan ini 5 tahun 10 tahun terakhir makan pakai saus, ya ayam pakai saus itu menjadi sebuah tren. Dan tren itu yang tadi namanya taste, rasa, itu kemudian ditransfer kepada generasi muda, sehingga mereka lebih akrab dengan taste dan rasa yang ya junk food atau makanan cepat saji, sehingga mereka jauh dari makanan-makanan atau taste yang muncul dari masyarakat setempat atau dari masyarakat tradisional. Demikian pula saya akan coba lihat dengan bagaimana kita memahami rasa. Nah, cara memahami rasa tadi yang saya katakan dari segi kuliner juga dalam pendengaran kita atau musik. Nah, Anda bisa bayangkan tahun 80-an itu orang Aceh hampir rata-rata di kediaman mereka itu adalah musiknya adalah musik-musik dari Malaysia, Bob Rizal, UKS. Musik-musik yang mendayu-dayu, balad. Jadi orang suka dengan musik-musik ya kesedihan, kepiluan, dan itu yang membuat mereka seolah-olah perasaan mereka ada di musik tersebut. Bahkan dulu tahun 80-an pernah ngetren lagu ya mungkin kalau saya boleh sebutkan Ratih Perwasi, Betaria Sonata, Helen Sparingga, Pance dan lain-lain, dan tokoh yang paling berjasa dalam memunculkan dulu pernah disebut dengan lagu-lagu cengeng adalah munculnya lagu-lagu dari Obi Mesak. Dan itu pada waktu itu orang meluapkan rasa dalam diri mereka itu dalam musik. Tetapi bagaimana kemudian ketika orang sebagian misalnya di Aceh itu suka dengan lagu India, dia tidak paham liriknya, tidak paham akan arti dari musik lagu tersebut, tetapi bisa menikmati. Nah, kemudian bagaimana berubah lagi ketika rasa, misalnya saya pernah coba di kelas saya, mahasiswa saya minta untuk menikmati tarian Jawa, dan mereka katanya tidak bisa menikmati. Tapi begitu saya sebutkan bagaimana makna tarian Jawa tersebut, misalnya ada tarian Bedoyo Ketawang, kemudian ada lagi dalam lagu Asmara Dana misalnya, kemudian tarian-tarian yang sangat tradisional, tapi mahasiswa saya sebagiannya tidak mampu memahami itu karena rasa yang ditawarkan musik tersebut tidak sampai gelombangnya ke dalam diri mereka. Sebaliknya, lagu India yang tadi dia tidak paham akan lirik dengan artinya, tetapi sanggup dinikmati. Anda bisa bayangkan misalnya seorang Berge, seorang penyanyi lokal di Aceh, menggabungkan 3 rasa, yaitu rasa India, rasa pop Indonesia dengan rasa keacehan, dengan cengkok keacehan. Dia mampu laris manis menjadi penyanyi lokal yang sangat digemari oleh ya masyarakat. Jadi yang ingin saya garis bawahi dalam kajian rasa ini adalah sesuatu yang muncul dalam masyarakat, dan itu bisa muncul dari dalam jiwa seseorang ketika dia mampu memahami apa yang ada di balik atau apa yang terjadi di luar, kemudian itu dia bisa menginternalisasikan, bisa menafsirkan dalam diri mereka sendiri, sehingga itu menjadi rasa terkait dengan identitas. Jadi ketika kita bicara rasa, itu terkait dengan identitas, rasa terkait dengan simbol, rasa terkait dengan pola pikir. Contohnya adalah begini, orang Aceh itu suka dengan makan kuah pliu, bagi yang suka. Ketika pliu itu saya bawa ke Pulau Jawa pada tahun 90-an dulu tuh, ketika saya di Jogja, ketika saya berikan pliu dengan warnanya seperti itu ke salah seorang tetangga saya
di Yogyakarta, di Sapen, dia tidak makan peliu itu dengan nasi, tetapi dia makan peliu itu kuahnya langsung dia sedot, dia makan, dan dia ambil sendok dia makan. Karena bagi dia peliu adalah sejenis jamu. Jadi ini yang saya rasa bagaimana kemudian taste itu bisa menjadi lokal. Jadi yang di Aceh orang makan peliu, kuah peliu itu bisa menjadi sebuah definisi identitas sesuai dengan pemahaman masyarakat setempat. Tapi di tempat lain di Pulau Jawa misalnya, itu lebih dimaknai dengan aspek, dengan cara berpikir masyarakat tersebut tentang taste dan rasa. Jadi ini saya rasa adik-adik harus bisa memahami bagaimana kemudian hari ini taste itu sangat, atau rasa itu menjadi sangat eksklusif. Contoh, bagaimana kita memahami lidah seorang chef, lidah mereka ketika merasakan sesuatu, dia mampu menjelaskan tentang makanan yang dia makan dari A sampai Z. Nah, ini yang saya sebut dengan kekuatan taste rasa. Kemudian dia bisa menjelaskan setiap detail apa hanya dari satu sekali dia gigit makanan yang dimasak oleh seseorang. Kemudian dia bisa menjelaskan. Sedangkan kita yang tidak punya taste yang tinggi atau tidak, kita cenderung hanya dua definisinya, enak dan tidak enak. Sedangkan bagi seorang chef yang luar biasa paham tentang dunia makanan, dunia masakan, dan dia belajar ilmu tersebut, dia bisa menjelaskan rasa yang dia dapatkan dari makanan yang dia cicipi. Sehingga ketika dia jelaskan, kita juga melihat nih kok agak sedikit subjek. Kok punya dia, lidah dia yang betul. Sama seperti lomba kopi. Ketika kenapa punya dia pemahaman taste kopi yang dia rasakan itu yang menjadi juara. Kenapa bukan A, kenapa bukan B. Nah, rasa ini memang tadi saya katakan terkait dengan persepsi masyarakat. Persepsi individu yang sudah terjadi dalam proses pengalaman keseharian dia, pengalaman kebatinan dia, pengalaman spiritual dia, dan itu tidak bisa dijelaskan rasa tersebut kepada orang lain sebelum orang lain tersebut merasakan. Ini misalnya, saya baru bisa mengatakan kuah peliu itu enak ketika kuah peliu itu dicicipi oleh orang lain yang mengerti tentang filosofi peliu. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti tentang filosofi peliu, maka agak susah memahami tentang taste yang ditawarkan oleh peliu atau masakan masakan lain misalnya yang muncul di Aceh. Nah, kalau tadi saya geser rasa dalam dunia makanan, rasa dalam dunia identitas, identity, rasa dalam pengalaman orang mendefinisikan sesuatu sesuai dengan persepsinya, rasa taste juga bisa muncul dalam persoalan spiritual. Nah, ini bagian terakhir dari kita memahami rasa. Taste ini itu sangat terkait dengan persoalan spiritual, dan ini biasanya dimunculkan di kalangan para sufi. Jadi bagaimana orang mengatakan dengan istilah dhauq atau ya perasaannya. Jadi perasaan, pengalaman merasa, apa yang dirasa, bagaimana cara mencapai rasa, dan apa yang dirasakan pada saat sampai ke sesuatu titik, itu susah digambarkan, susah dijelaskan, susah diberikan paham kepada orang, kecuali kalau orang yang mendengar, orang yang memahami, orang yang itu pernah merasakan rasa yang sama. Dan rasa yang sama itu pun tidak memberikan sebuah dampak yang sama pula. Misalnya, ketika orang mengatakan definisi manis, rasa manis, ini kita bicara tentang bagaimana rasa dan spiritual. Rasa manis, orang susah mendefinisikan bagaimana rasa manis gula, rasa manis durian, kemudian rasa manis mangga, rasa manis boleh jadi madu, sekian manis yang ada, tapi semuanya manis termasuk kurma. Tetapi itu manis, tapi orang yang tidak pernah mencicipi setiap kemanisan
rasa yang ditawarkan oleh makanan tersebut atau minuman tersebut akan susah memahami. Nah, ini yang kemudian dibawa dalam kajian fenomenologi. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan, bagaimana kita mampu memahami dengan perasaan akan sesuatu thing, akan sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu menjadi bagian dari sebuah kebudayaan, bagaimana kemudian kita masukkan rasa dalam kebudayaan tersebut. Nah, saya ambil contoh di sini tadi bukunya Syahnul Ahmad ini, bagaimana dia menjelaskan rasa sebagai orang kampung, orang dari Kudus, jorok, kemudian dia memiliki sebuah harapan hidup yang lebih baik. Kemudian bagaimana dia memahami rasa kehidupan seorang politikus yang dia katakan seperti tikus, kemudian tidak punya perasaan. Dan ini contoh kecil bagaimana kemudian memahami taste dalam sebuah masyarakat menjadi begitu penting. Nah, akhir dari kupasan kita pada hari yang berbahagia ini adalah yang ingin saya katakan adalah buat adik-adik yang mempelajari tentang teori kebudayaan, tentang hal-hal yang bersifat fenomena, tolong pertama membaca bukunya Gadamer, bagaimana kemudian para filosof, Kant misalnya di sini menjelaskan tentang taste, rasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan setiap sesuatu yang Anda rasakan, kemudian sesuatu yang diberikan aspek dari sebuah rasa, baik itu kuliner dan apapun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena setiap rasa itu memiliki keunikan. Yang ketiga, kalau Anda sudah mampu memahami rasa, maka tidak akan sulit memahami sebuah kebudayaan dalam masyarakat. Dan ini saya rasa yang amat penting bagi mereka yang ingin belajar tentang teori kebudayaan. Dan nanti akan kita sambung bagaimana mengolah rasa ini menjadi sebuah kekuatan ketika rasa bisa kita hubungkan dengan akal. Demikian para sahabat, akhirul kalam, semoga ini bermanfaat. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.